Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fitra Arif Safiar, tutor mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial PKBM Sukamakmur. Setelah kemarin kita mengetahui potensi apa saja yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, sekarang kita belajar materi ekonomi kreatif. Pembelajaran yang pertama yakni konsep ekonomi kreatif. Konsep ekonomi kreatif yakni suatu pengembangan yang berlandaskan sumber aset kreatif yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan potensi ekonomi. Maksud dari sumber aset kreatif ini yakni sumber-sumber aset kreatif dari diri manusia. Kita mengetahui bahwa potensi ekonomi sumber daya alam di Indonesia itu sangat tinggi, tapi garis lurusnya SDM kita juga sangat tinggi. Yang dimaksud SDM ini sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu sangat melimpah. Nah, ekonomi kreatif ini tumbuh dari adanya pemikiran-pemikiran kreatif dari manusia. Maka dari itu ketika kita bisa mengolah pikiran kita menjadi suatu aset kreatif, maka kita bisa mendapatkan atau memperoleh ilmu untuk menjadikan ekonomi kreatif. Ruang lingkup ekonomi kreatif, pemerintah melalui Inpres nomor 6 tahun 2009 mengidentifikasi ekonomi kreatif menjadi 14 sektor. Sektor tersebut apa saja? Mulai dari periklanan, yakni iklan baik di video ataupun media massa, foto, dan sebagainya. Arsitektur ini perancangan desain rumah, denah rumah. Pasar barang seni, kerajinan ini seperti batik, kemudian patung seperti itu. Desain, produk fashion, videografi dan fotografi, permainan interaktif atau game, musik, seni pertunjukan, penerbitan atau percetakan. Penerbitan percetakan ini kaitannya dengan industri seperti industri buku, koran, majalah seperti itu. Layanan komputer, televisi atau radio, dan riset serta pengembangan. Saya akan menjelaskan 3: periklanan, arsitektur, dan permainan interaktif atau game. Baik, periklanan bisa dilihat seperti baliho yang ada di sini. Ini merupakan iklan pasta gigi dan iklan pemotong bulu hidung. Nah, dengan memanfaatkan pemikiran kreatif dari manusia, kita mengetahui bahwa iklan ini disebut kreatif karena apa? Karena bisa memanfaatkan tempat-tempat yang seperti ini. Oke. Dimaksudkan bagaimana ini? Ini kenapa kok nggak utuh secara utuh ditaruh bannernya? Karena apa? Karena sepertinya ini menginformasikan bahwa jika kalian membeli pasta gigi ini, pasti gigi kalian akan kuat. Dibuktikan apa? Ini seperti ini. Bintang iklannya gigit banner sampai robek. Kemudian yang ini, sudah waktunya cukur bulu hidung. Ini ternyata apa? Ini bukan bulu hidung, teman. Ini ternyata kabel, memanfaatkan kabel listrik. Nah, ini merupakan salah satu iklan yang kreatif. Kemudian arsitektur, kegiatan yang berkaitan dengan desain bangunan secara menyeluruh.
baik dari level mikro ataupun makro. Maksud dari mikro ini hanya menggunakan desain seperti ini saja. Kalau makro sampai ikut dalam hal proyeknya. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari industri kreatif, ekonomi kreatif, yakni arsitektur. Karena apa? Dibutuhkan pengembangan dan olah pikir yang kreatif dalam hal membuat denah rumah seperti ini. Ingin yang konsepnya kebarat-baratan, konsep rumah minimalis, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, permainan interaktif atau game. Kita mengetahui sekarang industri game itu sangat masif, sangat banyak dan tersebar. Hingga pemerintah memberikan wadah baru dari industri game tersebut. Namanya e-sport, yakni electronic sport. Ini industri olahraga baru yang atlet-atletnya adalah gamer-gamer profesional. Sekarang upaya mengembangkan ekonomi kreatif. Yang pertama yakni pemerintah harus siap untuk menyiapkan insentif dari mereka-mereka yang bergelut di bidang ekonomi kreatif. Kemudian membuat roadmap. Roadmap ini adalah jalan keluar, mulai dari misal pembuatan produk, kemudian pengolahan, kemudian pemasaran. Nah, pemerintah harus bisa membuat roadmap seperti itu agar apa? Agar pelaku ekonomi kreatif ini, yakni kita yang memiliki pemikiran kreatif dan memiliki produk untuk diperjualbelikan, itu bisa memberikan keuntungan dan bisa mendapatkan keuntungan. Membuat program-program komprehensif. Maksud dari program-program komprehensif ini apa? Seperti pemerintah membuat suatu festival ekonomi kreatif, kemudian membuat suatu pameran ekonomi kreatif yang pastinya agar mengembangkan ekonomi kreatif di Indonesia. Memberikan bantuan perlindungan hukum. Perlindungan hukum ini sangat penting karena apa? Karena brand yang kita usung nantinya pasti akan terdaftar, dan jika ada satu pihak yang ingin menyamai brand kita, pastinya akan bisa kita tuntut seperti itu. Membentuk Indonesia Creative Council. Indonesia Creative Council ini merupakan suatu bidang yang mana berkumpulnya pelaku-pelaku ekonomi kreatif untuk bertukar pikiran, kemudian memberikan saran dan juga informasi-informasi mengenai ekonomi kreatif. Pengembangan ekonomi kreatif berdasarkan wilayah sekarang. Kita mengetahui di Indonesia itu sangat banyak pedesaannya. Nah, sekarang bagaimana cara mengembangkan ekonomi kreatif di wilayah pedesaan? Seperti ini, pedesaan mengandalkan alam. Hasil-hasil alam itu sangat banyak di desa. Nah, maka salah satu upaya yakni membuat festival atau pameran yang berfokus pada hasil alam. Di sekitar Kasembon kita mengetahui terdapat misal festival durian. Nah, festival durian ini merupakan salah satu pameran dari industri kreatif ya.
Karena apa? Festival durian ini mampu untuk memberdayakan masyarakat dalam mengolah kemudian memasarkan produk-produk dari olahan durian seperti itu. Kemudian ada lagi ini grebek suro. Grebek suro biasanya terjadi di Banyuwangi, kemudian di Yogyakarta. Itu merupakan sebuah festival-festival kreatif yang mana bisa menarik wisatawan dan kita bisa mengolah dan memasarkan produk secara masif pada momen-momen tertentu. Kemudian pengembangan ekonomi kreatif berdasarkan wilayah selanjutnya pada wilayah pesisir. Wilayah pesisir, kalau tadi di desa itu mengandalkan alam, sekarang pesisir mengandalkan hasil-hasil laut. Hasil laut ini berupa ikan, destinasi wisata, kemudian hal-hal apa saja yang bisa didapatkan dari hasil laut seperti kerang-kerangan, karena kita mengetahui banyak industri-industri yang industri rumahan ya, seperti pernak-pernik, membuat pernak-pernik dari hasil laut. Dari cangkang-cangkang kerang, itu merupakan salah satu contoh pengolahan produk pada industri ekonomi kreatif. Kemudian yang ketiga, pada wilayah pegunungan. Wilayah pegunungan ini sangat sejuk itu. Pada wilayah pegunungan ini dapat dipastikan sangat sejuk. Maka dari itu pada wilayah pegunungan kita mengetahui potensi-potensi alam apa saja, yakni seperti bunga. Bunga itu banyak berada di wilayah pegunungan. Buah ini mulai dari jeruk, apel, stroberi itu banyak di daerah pegunungan. Kemudian ada juga perkebunan teh. Itu sangat baik untuk dijadikan destinasi wisata. Nah, ini merupakan salah satu destinasi wisata di daerah pegunungan. Ini merupakan Kawah Ijen yang ada di Banyuwangi. Kawah Ijen ini sangat menjadi destinasi daya tarik wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri. Karena apa? Karena ketika pada malam hari kita bisa melihat api biru ini, atau biasa dinamakan blue fire. Blue fire ini sangat menjadi daya tarik di Banyuwangi. Bahkan sampai wisatawan mancanegara itu ikut tertarik dan mengunjungi Kawah Ijen. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti akan saya berikan tugas di grup paket B. Kalian bisa mengerjakan sampai pukul 9 malam, dikumpulkan di WA pribadi saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.